Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran untuk mata kuliah seminar profesi. Topik pada sesi ini adalah tentang produksi acara yang meliputi operasional, peralatan, fasilitas, kesehatan, dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan. Hal ini menjadi prioritas utama di dalam sebuah event kegiatan. Efektifnya kesehatan dan keselamatan itu harus direncanakan dengan baik, dikelola, dan juga dimonitor. Jadi, manajer acara harus memastikan mengenai hal ini, terutama bagi semua orang yang ada di dalam kegiatan tersebut, kemudian orang-orang yang tampil di kegiatan tersebut, semua orang yang hadir, dan juga orang-orang yang memang berkepentingan di dalam acara tersebut. Kebijakan kesehatan dan keselamatan. Kita di dalam mengelola sebuah kegiatan harus memiliki komitmen tentang kesehatan dan keselamatan ini. Organisasi yang baik tentunya harus memiliki sebuah kebijakan. Jadi, di sini ada 5 hal yang penting dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam kesehatan dan keselamatan. Pertama, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Kedua, siapa yang memonitor? Siapa yang mengontrol? Lalu juga bagaimana operasionalisasi dari setiap kegiatan semua di-arrangement dengan baik. Lalu siapa yang menindaklanjuti kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu juga harus ada prosedur yang detail yang mengatur mengenai hal ini. Prosedur pelaporan. Dalam setiap kegiatan, kita harus memiliki prosedur pelaporan atas kejadian-kejadian insiden dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya ini harus menjadi sebuah prosedur standar manakala terjadi hal yang diinginkan. Laporan itu paling tidak berisi tentang formulir-formulir yang menunjukkan tentang adanya kecelakaan, adanya kejadian yang tidak diinginkan, jumlah korbannya, lalu juga mengenai properti yang rusak, dan juga apakah memang ada kesalahan dari sistem keselamatan dan kesehatan yang ada di lokasi tersebut. Prosedur operasional normal. Di dalam sebuah lokasi kegiatan tentu sudah ada prosedur operasional normal dan ini harus dipatuhi bersama oleh semua orang yang berada di lokasi tersebut. Berikutnya adalah monitoring dan inspeksi. Tentunya kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari prosedur di mana hal ini menjadi hal yang esensial, hal yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan itu berjalan sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan. Tentunya kita tidak mengharapkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan selama acara dan juga setelah selesai acara. Layanan kedaruratan. Kita harus memperhatikan juga layanan-layanan darurat seperti adanya kesiapan untuk keamanan baik dari kepolisian, pemadam kebakaran, layanan medis, dan juga hal-hal yang lain yang bersifat emergensi atau kedaruratan. Layanan medis. Layanan medis tentunya bergantung pada jenis dan kegiatan yang ada, tergantung besarannya dan lokasi, apakah di dalam atau di luar ruangan. Tetapi bahwa ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian karena hal ini adalah hal yang penting. Bahwa medical profession itu adalah sebuah keharusan di dalam sebuah event atau kegiatan. Manajemen kegiatan.
kita harus memastikan juga adanya traffic management, lalu lintas audien, bagaimana kita mengatur kendaraan yang dibawa oleh audien, lalu sistem transportasinya, baik pribadi maupun public transportation. Lalu lokasi parkir, bagaimana kalau di drop, bagaimana nanti penjemputan, signage yang jelas, dan juga lain sebagainya. Karena kita tahu bahwa peserta adalah orang yang baru datang ke lokasi tersebut, bukan orang yang memang biasa ke tempat tersebut. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah isu yang sangat kritis di dalam sebuah proses perencanaan. Secara sederhana, manajemen risiko adalah kita mengantisipasi dan mengidentifikasi adanya potensial risiko, mengevaluasi tempat-tempat yang mungkin bisa terjadi risiko, dan kita bisa mereduksi atau menetralisasi level risiko tersebut. Risiko itu bisa saja terjadi pada staf, pada kru, pada audiens, pada pembicara atau narasumber, atau orang-orang lain yang memang berada di lokasi tersebut. Berikut adalah contoh asesmen untuk manajemen risiko. Untuk sesi diskusi dalam seminar virtual, apakah perlu mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan ini? Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email maupun WhatsApp. Saya tutup sesi ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.